Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Dito, seorang mahasiswa yang sedang pulang kampung dari Semarang ke Tegal, memilih naik kereta api Kaligung dari stasiun Poncol. Awalnya, semua terlihat normal. Namun, sejak memasuki stasiun, ia mulai mengalami hal-hal aneh. Suasana di stasiun terasa ganjil. Penumpang di sekitarnya tampak aneh dan terlalu diam. Petugas yang memeriksa tiketnya hanya menatapnya dengan ekspresi kosong. Saat kereta melaju dan memasuki wilayah hutan di dekat pesisir Kabupaten Batang, teror pun dimulai. Sampai akhirnya, ketika tiba di Tegal, Dito baru menyadari sesuatu yang lebih mengerikan. Gerbong yang ia naiki sebenarnya tidak pernah ada. Saksi-saksi mengatakan bahwa Dito tidak pernah naik kereta. Sebaliknya, ia ditemukan berjalan kaki di sepanjang rel kereta dari Jakarta ke Tegal selama 2 hari. Namun, Dito merasa hanya menempuh perjalanan dengan kereta selama 2 jam. Jadi, siapa yang bersamanya di dalam gerbong hantu itu? Cerita bermula dari sini. Langit Semarang tampak mendung sore itu. Dito menarik napas panjang saat berjalan memasuki stasiun Poncol. Ia baru saja menyelesaikan tugas kuliahnya dan ingin pulang ke kampung halamannya di Tegal untuk beristirahat. Tangannya menggenggam erat tas ranselnya, sementara langkahnya melintasi keramaian stasiun yang sibuk. Namun, ada sesuatu yang terasa janggal. Stasiun Poncol biasanya ramai dan penuh dengan hiruk-pikuk penumpang. Namun kali ini, suasananya terasa berbeda. Bukan karena stasiun sepi, tetapi karena orang-orang di sana tampak aneh. Mereka semua terlalu diam. Tidak ada suara tawa, tidak ada suara percakapan. Mereka hanya berjalan tanpa ekspresi, dengan wajah pucat dan mata kosong. Seolah bukan manusia. Dito mengerutkan kening. Kenapa orang-orang di sini terlihat begitu dingin? Pikirnya. Namun, ia segera mengabaikan perasaan aneh itu. Mungkin hanya karena ia terlalu lelah. Dito segera menuju loket pembelian tiket. Ia memilih kereta api Kaligung, yang akan membawanya dari Semarang ke Tegal dalam waktu 2 jam. Di balik kaca loket, seorang petugas pria duduk diam. Dito memberikan uang dan menyebutkan tujuannya. 1 tiket ke Tegal, Mas. Namun, petugas itu tidak langsung merespons. Ia hanya menatap Dito dengan ekspresi kosong. Hening. Dito nyaris membuka mulutnya lagi untuk bertanya. Tetapi sebelum sempat berbicara, petugas itu menggeser tiket ke arahnya. Tanpa sepatah kata pun, Dito mengambil tiket itu dengan ragu. Biasanya, petugas akan mengonfirmasi atau setidaknya menyebutkan harga tiket. Tapi kenapa petugas ini diam saja? Sekilas, Dito menatap wajah petugas itu. Dan saat itu juga, Dito merasakan sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Mata petugas itu hitam pekat. Tanpa bola mata, Dito langsung menunduk dan cepat-cepat pergi dari loket. Tangannya meremas tiketnya erat-erat. Apa tadi itu? Apakah ia salah lihat? Dadanya berdegup lebih cepat. Namun, ia berusaha berpikir rasional. Mungkin hanya pantulan cahaya, pikirnya. Tanpa ingin berlama-lama, ia segera menuju peron. Stasiun Poncol mulai terdengar riuh kembali saat kereta yang ia tunggu datang. Kereta api Kaligung meluncur perlahan di atas rel, menghentikan gerbong-gerbongnya di depan peron. Dito mengecek tiketnya, mencari gerbong tempat duduknya. Gerbong 6. Ia berjalan ke arah gerbong yang ditunjukkan di tiket. Namun, ada satu hal yang membuatnya bingung. Gerbong yang ia masuki terasa kosong. Padahal, biasanya kereta ini selalu penuh dengan penumpang yang ingin bepergian ke kota-kota kecil di Pantura. Tapi di sini, hanya ada beberapa orang yang duduk diam. Dan lebih anehnya lagi, semua menatap ke depan, tidak berbicara satu sama lain. Seolah mereka bukan benar-benar manusia. Dito melangkah masuk dengan perasaan tidak nyaman. Ia menggeser ranselnya ke depan dan meneliti kursi-kursi di sekitarnya. Di barisan paling belakang, ada seorang ibu tua duduk sendirian.
Wajahnya keriput, tubuhnya kurus, dan ia mengenakan selendang batik lusuh yang menutupi bahunya. Saat Dito melewatinya, ibu tua itu mendadak berbicara, pelan, dengan suara lirih. "Nak, kamu yakin mau naik gerbong ini?" Dito terkejut. Ia menoleh ke arah ibu tua itu. Rahangnya mengatup. "Maksudnya, Bu?" Ibu itu menatapnya dengan mata sayu. "Kereta ini tidak berhenti di sembarang tempat. Jangan turun sebelum sampai tujuan, atau mereka akan membawamu." Dito mengernyitkan dahi. "Mereka, siapa?" tanyanya, mencoba tersenyum untuk mengurangi kegugupannya. Ibu tua itu hanya menggelengkan kepala. Lalu, ia menoleh keluar jendela, seolah tidak ingin bicara lagi. Dito menghela napas. Mungkin ibu ini hanya suka menakut-nakuti orang, pikirnya. Namun, perasaan tidak nyaman mulai merayapi dirinya. Kereta akhirnya mulai bergerak. Dito menghela napas, mencoba mengabaikan perasaan aneh yang menghantuinya. Ia mengeluarkan ponselnya, berniat memberitahu ibunya bahwa ia sudah naik kereta. Namun, tidak ada sinyal. Padahal, stasiun Poncol masih terlihat dari kejauhan. Dito mengernyit. "Masa di kota besar kayak gini gak ada sinyal?" gumamnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, ia melihat pantulan di jendela gerbong. Dan sesuatu di sana membuatnya membatu. Di kaca jendela, ia melihat bayangan seorang pria duduk di kursi seberangnya. Namun, saat Dito menoleh ke kursi itu, tidak ada siapa-siapa. Ia menatap jendela lagi. Bayangan itu masih ada di sana. Tapi kali ini, pria itu sedang menatapnya balik, sambil tersenyum tanpa mata. Dito masih terpaku menatap jendela. Bayangan pria di kursi seberangnya masih ada di sana. Tapi, saat ia menoleh langsung ke kursi itu, tidak ada siapa-siapa. Rahangnya mengatup. Tangannya perlahan menggenggam erat ranselnya. "Apa aku cuma capek?" pikirnya. Matanya beralih ke sekeliling gerbong. Baru sekarang ia benar-benar menyadari sesuatu yang tidak wajar. Gerbong ini hampir kosong. Biasanya, kereta Kaligung selalu penuh. Namun, di gerbong ini, hanya ada sekitar 5 atau 6 penumpang. Mereka semua duduk diam, menghadap ke depan. Tidak ada suara percakapan. Tidak ada suara tawa atau gumaman. Hanya hening. Bahkan, suara kereta yang melaju terasa terlalu sunyi. Seolah, ia sedang berada di tempat yang bukan seharusnya. Dito merasa udara di dalam gerbong semakin dingin. Ia mencoba mengeluarkan ponselnya untuk menghubungi temannya. Namun, tidak ada sinyal. Ia mengernyit. Aneh, harusnya masih ada sinyal di sekitar Semarang. Ia mengangkat ponselnya lebih tinggi, berharap bisa menangkap sinyal. Namun tetap saja, kosong. Hanya ikon, no service, yang menyala di layar. Saat itu, Dito mulai benar-benar merasa ada yang tidak beres. Ia menoleh ke sekeliling lagi. Penumpang yang lain, wajah mereka tertutup bayangan. Seolah lampu di gerbong tidak mampu menerangi wajah mereka. Padahal cahaya cukup terang. Namun tetap saja, tidak ada yang terlihat jelas. Semua hanya duduk diam, tak bergerak. Mereka bahkan tidak mengganti posisi duduknya sedikit pun. Dito menelan ludah. Hatinya berdesir tidak enak. Siapa mereka sebenarnya? Di ujung gerbong, ibu tua yang tadi sempat berbicara dengannya masih ada di sana. Namun, kini ia menatap Dito tanpa berkedip. Tatapannya tajam, menusuk. Dito mencoba mengalihkan pandangan. Namun, tiap kali ia menoleh kembali, ibu tua itu masih menatapnya. Tidak berkedip sama sekali. Seolah sedang mengawasinya. Dito mulai merasa sesak. Ia ingin pindah tempat duduk. Tapi entah kenapa tubuhnya terasa berat. Seperti ada sesuatu yang menekannya untuk tetap duduk di sini. Kereta terus melaju. Dito mencoba mengatur napasnya agar tetap tenang. Namun, tiba-tiba, ia mendengar sesuatu. Sebuah suara lirih dari belakangnya. Pelan, tapi jelas. Seseorang sedang tertawa. Dito membeku.
Telinganya tajam menangkap suara itu. Pelan, tertahan, seperti tawa yang ditahan di tenggorokan seseorang. Hahaha, hihi, hei. Dito langsung merinding. Suara itu terdengar di kursi belakangnya. Perlahan, ia menoleh ke belakang. Namun, kursinya kosong. Dito panik. Ia langsung menatap ke depan, mencoba mengabaikan suara itu. Namun, kini suara itu semakin jelas. Dekat, sangat dekat. Hahaha, hei. Seolah berada tepat di belakang telinganya. Dito mematung. Nafasnya memburu. Ia bisa merasakan sesuatu berdiri di belakangnya. Keringat dingin mulai membasahi tengkuknya. Ia mencoba mengabaikan suara itu. Bukan apa-apa. Aku cuma capek. Aku cuma halusinasi. Namun, tiba-tiba, dingin. Udara di sekitarnya menjadi lebih dingin. Dan, ada sesuatu yang menyentuh bahunya. Dito langsung menoleh ke belakang. Namun, tidak ada siapa-siapa. Namun, di kursi belakangnya, ada sesuatu yang lebih menyeramkan. Di kursi belakangnya, ada bekas dudukan yang menekan jok. Seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Tapi tidak ada orangnya. Dito menahan napasnya. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, kursi itu kembali ke bentuk semula. Seolah orang yang tadi duduk di sana baru saja menghilang. Dito ingin berteriak, namun suaranya tertahan di tenggorokan. Sampai akhirnya, ibu tua di ujung gerbong kembali berbicara. Pelan, lirih, jangan melihat ke belakang lagi, nak. Atau dia akan tahu bahwa kamu bisa melihatnya. Dito mencoba mengatur napasnya. Tangannya gemetar saat menggenggam ranselnya erat-erat. Kereta terus melaju di atas rel, bergetar pelan. Namun, ada sesuatu yang tidak beres. Udara di dalam gerbong terasa semakin dingin. Bukan dingin biasa seperti AC kereta, tapi dingin yang menekan. Dingin yang seolah menyerap seluruh kehangatan dari tubuhnya. Dito menelan ludah. Suasana di dalam gerbong terasa semakin menyesakkan. Dan itu baru permulaan. Dito mencoba menenangkan dirinya. Ia menatap lurus ke depan dan melihat sesuatu yang membuatnya membatu. Penumpang di seberangnya berubah. Wajahnya tampak semakin pucat. Kulitnya mengelupas sedikit demi sedikit. Tubuhnya seperti semakin transparan, seolah bukan manusia lagi. Dito merinding. Ia mengucek matanya. Aku pasti cuma capek. Pasti cuma salah lihat. Namun saat ia membuka matanya lagi, wajah penumpang itu sudah hilang. Dito nyaris berteriak. Sosok di seberangnya masih duduk di sana. Namun, wajahnya benar-benar kosong. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Hanya kulit putih pucat yang rata. Dito langsung membuang pandangannya ke tempat lain. Namun, tatapannya bertemu dengan pria lain yang duduk beberapa kursi di depannya. Pria itu berpakaian rapi dengan jas hitam. Namun ada sesuatu yang lebih mengerikan. Ia tersenyum ke arah Dito. Senyum yang terlalu lebar. Dan yang lebih buruk lagi, ia tidak memiliki mata. Dito langsung mengalihkan pandangannya. Darahnya berdesir. Tubuhnya terasa semakin berat. Udara dalam gerbong semakin dingin. Ia berusaha berpikir logis. Mungkin ini hanya halusinasi akibat kelelahan? Namun, ketika ia mendengar sesuatu yang baru, ia tahu bahwa ini bukan hanya imajinasinya. Ada suara berbisik, pelan, hampir tidak terdengar. Tapi jelas datangnya dari celah-celah kursi. Dito menegang. Bisikan itu semakin lama semakin jelas. Namun, ia tidak bisa memahami kata-katanya. Seperti suara dari dunia lain. SSSH. SSSH. Hie. Suara cekikikan lirih. Dito merasakan bulu kuduknya meremang. Ada sesuatu yang bersembunyi di antara kursi-kursi ini. Ia harus pergi dari sini. Dengan tangan gemetar, Dito berusaha berdiri. Ia ingin berpindah tempat duduk. Namun, baru saja ia melangkah, ibu tua di ujung gerbong kembali berbicara. Suara lirih dan dalam.
Jangan turun sebelum sampai tujuan, atau mereka akan membawamu. Dito terhenti. Jantungnya berdegup kencang. Apa maksudnya? Siapa yang akan membawaku? Ia ingin bertanya, tetapi ibu tua itu hanya menggelengkan kepalanya pelan, seolah tidak ingin mengatakan lebih banyak. Namun, dalam lirihnya, ia mendengar satu kalimat terakhir. Mereka sedang memperhatikanmu. Dito merasakan sesuatu yang jauh lebih menyeramkan. Ia bisa merasakan mata-mata tak terlihat menatapnya, menunggunya untuk lengah. Tangannya bergetar. Ia memejamkan mata. Tarik napas. Dito, ini cuma sugesti. Ini cuma perasaanmu saja. Namun, dalam kegelapan matanya yang terpejam, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam berdiri di belakangnya, membungkuk, lalu berbisik ke telinganya. Turunlah bersamaku. Dito menatap keluar jendela dengan napas tertahan. Langit di luar gelap pekat tanpa bintang. Kereta terus melaju memasuki wilayah hutan di Kabupaten Batang. Di luar sana, deretan pepohonan menjulang tinggi. Namun, ada sesuatu yang aneh. Dito melihat sesuatu di antara pepohonan. Bayangan hitam berlari cepat di antara pohon-pohon itu. Dadanya berdegup semakin kencang. Bayangan itu tidak hanya satu. Banyak. Mereka bergerak lincah, berlari sejajar dengan kereta. Mata mereka merah menyala dalam kegelapan. Dito menelan ludah. Apa itu? Binatang? Orang? Namun, dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa itu bukan manusia. Tiba-tiba, lampu di dalam gerbong mulai redup. Satu persatu lampu-lampu berkedip-kedip. Lalu, mati total. Gelap. Cengik. Udara di dalam gerbong semakin dingin. Dito tidak bisa melihat apapun. Namun, ia bisa mendengar sesuatu. Suara langkah kaki menyeret di lorong gerbong. Dito mencoba mengatur napas. Suara itu semakin dekat. Seseorang berjalan di dalam gerbong. Namun, suara langkah itu tidak normal. Srek, srek, srek. Seperti ada seseorang yang sedang menyeret kakinya. Dito mengerahkan seluruh keberaniannya untuk melihat ke depan. Dan saat itulah, ia hampir pingsan. Di ujung gerbong, seseorang berdiri di sana. Seorang wanita. Tubuhnya kurus dan pucat. Rambutnya panjang menjuntai menutupi sebagian wajahnya. Namun, yang paling mengerikan, ia tersenyum. Senyuman yang tidak seharusnya dimiliki manusia. Dan ia menunjuk ke arah Dito. Dito merasa seluruh tubuhnya membeku. Wanita itu tidak bergerak, hanya tersenyum dan menunjuk ke arahnya. Namun, perlahan, kepalanya mulai miring ke samping. Makin miring, dan makin miring, hingga hampir menyentuh bahunya. Hie! Suara cekikikan lirih terdengar dari arah wanita itu. Namun, bibirnya tidak bergerak. Dito ingin lari, ingin berteriak. Namun tubuhnya terasa terkunci di tempat. Hanya bisa duduk menatap kengerian di hadapannya. Hingga akhirnya, suara pengumuman terdengar dari speaker di atas gerbong. Namun, suaranya bukan suara manusia. SSSHH. Perhatian, para penumpang. SSSHH. Kita akan segera tiba di tujuan. SSSHH. Pastikan kalian sudah siap. Karena tidak semua akan keluar dari kereta ini. SSSHH. Dito merasa seluruh tubuhnya membeku. Suara pengumuman masih terngiang di telinganya. Kita akan segera tiba di tujuan. SSSHH. Pastikan kalian sudah siap. Karena tidak semua akan keluar dari kereta ini. SSSHH. Napasnya tersengal. Wanita berambut panjang di ujung gerbong masih berdiri di sana. Tangannya tetap menunjuk ke arahnya. Tapi kini, wanita itu mulai melangkah mendekat. Dito tidak menunggu lebih lama. Ia bangkit. Ia harus pergi dari sini. Ia harus keluar dari gerbong ini.
Dito bergegas menuju pintu antar gerbong. Namun, lorong terasa semakin panjang. Seolah kereta ini tidak ingin ia pergi. Langkahnya terasa berat. Ia terus berjalan ke depan. Namun, setiap kali ia melewati satu kursi, penumpang yang duduk di sana mulai menghilang satu persatu. Tanpa suara, tanpa gerakan. Hanya hilang begitu saja. Seolah mereka tidak pernah ada. Hingga akhirnya, hanya tersisa dirinya. Dito menelan ludah. Ia mencoba membuka pintu antar gerbong. Namun, di balik pintu itu hanya ada kegelapan. Bukan gerbong lain. Hanya kegelapan pekat. Tanpa ujung. Tanpa suara. Seolah tidak ada dunia lain di luar sana. Dito berbalik. Dan saat itu juga, darahnya membeku. Wanita itu kini berdiri tepat di depannya. Jarak mereka hanya 1 meter. Ia masih tersenyum. Kepalanya masih miring tidak normal. Namun, ada satu hal yang lebih mengerikan. Dito baru menyadari sesuatu. Ia tidak punya bayangan. Tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap wanita itu dengan ketakutan. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, wanita itu mulai bergerak. Namun, ia tidak berjalan seperti manusia. Kakinya tidak menyentuh lantai. Ia melayang mendekati Dito. Tanpa suara, tanpa hentakan. Seolah terhisap oleh udara kosong. Dito mencoba mundur. Tapi di belakangnya, hanya ada pintu menuju kegelapan. Ia terperangkap. Tangannya bergetar saat melihat jam tangannya. Jarum jamnya tidak bergerak. Waktu seakan berhenti di gerbong ini. Ia tidak tahu sudah berapa lama ia di sini. Tapi, rasanya seperti selamanya. Seperti, ia tidak akan pernah bisa keluar. Dito menutup mata. Ini mimpi. Ini cuma mimpi. Namun, ketika ia membuka matanya kembali, wanita itu sudah tidak ada. Dan lebih buruk lagi, ibu tua yang tadi memperingatkannya juga menghilang. Dito benar-benar sendirian. Di dalam gerbong kosong, yang mungkin tidak pernah ada. Dito merasakan tubuhnya terguncang. Kereta melambat. Dari balik jendela, ia bisa melihat lampu-lampu stasiun mulai bermunculan dalam kegelapan. Hatinya berdebar keras. Ini Tegal. Akhirnya aku sampai. Namun, ia tidak merasa lega. Sebab, ada sesuatu yang terasa janggal. Ketika kereta berhenti sempurna, Dito bergegas berdiri. Tangannya gemetar saat mengambil ranselnya. Ia ingin keluar dari sini secepat mungkin. Langkahnya terburu-buru menuju pintu. Saat ia melewatinya, ia melihat sekilas ke dalam gerbong. Dan sesuatu yang ia lihat, membuatnya ingin muntah. Gerbong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tidak ada penumpang yang tadi duduk diam sepanjang perjalanan. Tidak ada ibu tua yang memperingatkannya. Bahkan, kursi-kursi dalam gerbong itu berdebu. Seperti tidak pernah digunakan selama bertahun-tahun. Dito merasa darahnya membeku. Aku naik di gerbong ini tadi, bukan? Lalu, kemana semua orang? Dito melangkah keluar peron. Namun, saat kakinya menjejak lantai stasiun, ia membeku. Stasiun itu kosong. Tidak ada suara pengumuman keberangkatan. Tidak ada petugas. Tidak ada penumpang lain. Hanya ada dirinya. Dito berjalan perlahan, menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang bertiup pelan. Dadanya semakin sesak. Apa yang terjadi? Ia berbalik. Dan saat itu juga, Dito merasa seluruh tubuhnya lemas. Kereta yang tadi ia naiki menghilang. Tidak ada jejak, tidak ada suara rel, tidak ada deru mesin. Seolah kereta itu tidak pernah ada. Dito terhuyung mundur. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya. Aku naik kereta tadi, bukan? Aku benar-benar naik kereta, kan? Namun, semakin ia mencoba mengingat, kepalanya terasa sakit. Dito berjalan perlahan ke tengah peron. Namun, sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, suara langkah terdengar. Banyak.
Dari arah luar stasiun, beberapa orang mulai berkerumun. Mereka melihat ke arahnya dengan ekspresi terkejut. Seorang pria berbisik pada rekannya. "Itu dia." "Astaga, dia masih hidup." Dito membeku. Apa maksud mereka? Dito merasa kepalanya semakin berat. Orang-orang berjalan mendekatinya. Beberapa dari mereka berbisik, terlihat ketakutan. Seorang ibu menangis sambil menutup mulutnya. Kasihan sekali anak ini. Bagaimana bisa dia masih hidup? Dia sudah berjalan begitu jauh. Dito menggeleng, kebingungan. "Apa yang kalian bicarakan?" Suaranya bergetar. Namun, sebelum seseorang bisa menjawab, Dito merasa tubuhnya melemas. Kepalanya pusing. Semua suara mulai terdengar samar. Dan dalam hitungan detik, Dito jatuh pingsan. Dito terbangun dengan kepala berat. Matanya perlahan membuka. Namun pandangannya masih buram. Ia mendengar suara orang-orang berbisik di sekitarnya. Pelan. "Emmer." Dia sadar. Kasihan anak ini. Dia pasti masih kebingungan. Lalu, suara seorang pria terdengar lebih jelas. "Kamu ini dari mana saja?" "Kami nemu kamu jalan kaki di rel kereta. Dari Jakarta." Dito mencoba bangkit, tapi tubuhnya terasa lemas. Ia menatap ke arah pria yang berbicara tadi. Seorang petugas stasiun berdiri di dekatnya. Di belakangnya, ada beberapa warga yang melihatnya dengan wajah cemas. "Jakarta?" Suara Dito terdengar serak. "Apa maksudnya, Pak? Saya baru saja naik kereta dari Semarang." Petugas itu menghela napas panjang. "Nak, kamu ini sudah jalan kaki di rel selama 2 hari. Kami menemukannya tadi pagi, dekat perbatasan kota. Kamu gak naik kereta apa-apa. Kamu jalan sendirian." Dito membelalak. Tidak mungkin. Saya naik kereta Kaligung di stasiun Poncol. Saya duduk di gerbong 6. Saya sampai di sini naik kereta." Petugas dan warga saling berpandangan. Salah satu pria tua mengerutkan dahi. "Kereta Kaligung memang ada, Nak. Tapi sejak 2 hari lalu, tidak ada laporan kereta itu berhenti di stasiun Tegal. Dan kereta itu tidak punya gerbong 6. Dito menggeleng cepat. "Tidak. Saya ingat. Saya duduk di dalamnya. Ada penumpang lain." Namun, ketika ia mengingat lebih jauh, bayangan wajah para penumpang di gerbong itu semakin kabur. Gelap. Tidak jelas. Satu persatu, mereka menghilang dari ingatannya. Dito merasakan dingin menjalar ke punggungnya. Apa? Aku benar-benar naik kereta? Atau aku hanya berjalan, tanpa sadar? Petugas menunjuk ke arah kaki Dito. "Kalau kamu naik kereta, kenapa kakimu begini?" Dito menunduk, dan saat itu juga, darahnya seakan berhenti mengalir. Kakinya bengkak dan penuh luka. Kulitnya terkelupas, penuh goresan dan lecet seperti sudah berjalan jauh tanpa alas kaki. Debu menyelimuti sepatunya yang kini tampak robek dan kotor. Bajunya kumal, berbau seperti tanah dan keringat. Seperti seseorang yang telah berjalan tanpa henti selama berhari-hari. Namun, bagi Dito, ia merasa baru saja naik kereta selama 2 jam. "Kamu benar-benar gak ingat, Nak?" tanya seorang warga. "Kami lihat kamu jalan di rel, sendirian. Matamu kosong, kayak orang kesurupan. Kamu gak peduli sama orang yang lewat. Bahkan saat ada kereta lain lewat, kamu tetap jalan di tengah rel." Dito merasakan tubuhnya melemas. Tidak mungkin. Aku tidak mungkin jalan kaki selama 2 hari. Aku naik kereta. Aku benar-benar naik kereta. Namun, semakin keras ia berkata, semakin kosong ingatannya. Salah satu warga menghela napas panjang. "Mungkin dia yang terpilih kali ini," gumamnya pelan. Dito menoleh dengan tatapan bingung. "Terpilih? Maksudnya apa?" Petugas itu menggeleng. "Sudahlah, Nak. Yang penting kamu selamat. Sudah banyak yang mengalami kejadian seperti ini.
Dan tidak semuanya kembali. Anggap saja kamu beruntung. Dito menggenggam kepalanya. Ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun, setiap kali ia menutup mata, ia melihat gerbong kosong itu. Ia mendengar suara langkah menyeret di lorong. Ia melihat wanita berambut panjang yang tersenyum ke arahnya. Dan yang lebih menyeramkan lagi, ia merasa masih ada di dalamnya. Dito duduk diam di kursi ruang tunggu stasiun. Tangannya gemetar, masih memegang segelas teh hangat yang diberikan seorang petugas. Namun, teh itu tidak bisa menghilangkan rasa dingin yang menjalar di tubuhnya. Kata-kata para saksi masih terngiang di telinganya. Kamu jalan kaki di rel dari Jakarta. Matamu kosong, kayak orang kesurupan. Kamu gak naik kereta apapun. Dito menggeleng pelan. Tidak, aku naik kereta. Aku duduk di dalamnya. Aku ingat. Namun, benarkah? Semakin ia mencoba mengingat, semakin kabur ingatannya. Dan semakin jelas senyuman menyeramkan wanita berambut panjang di dalam gerbong itu. Petugas stasiun kembali masuk ruangan, membawa selembar kertas. Kami sudah cek daftar manifest penumpang, Nak. Dan tidak ada nama kamu di dalamnya. Dito menatap petugas itu dengan bingung. Tetapi saya beli tiketnya sendiri. Saya masuk ke gerbongnya. Petugas menggeleng. Kami bahkan sudah cek ulang seluruh gerbong Kaligung yang berangkat dari Semarang 2 hari lalu. Dan, kereta itu tidak punya gerbong 6. Dito merasa tubuhnya semakin dingin. Tidak mungkin. Jadi, aku selama ini duduk di gerbong yang tidak ada. Dengan tangan gemetar, Dito mengeluarkan tiket dari sakunya. Ia ingin menunjukkan buktinya. Namun, saat ia membuka lipatan tiket itu, ia membeku. Tiket itu sudah menghitam. Lusuh. Tulisan tujuan dan nomor gerbongnya hampir hilang. Seperti tiket itu telah berusia puluhan tahun. Seolah bukan berasal dari dunia ini. Petugas menatap tiket itu dengan ekspresi aneh. Seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi ragu. Dari sudut ruangan, seorang lelaki tua yang sejak tadi diam mulai berbisik pelan. Kamu naik gerbong yang salah, Nak. Dito langsung menoleh ke arah lelaki itu. Apa maksudnya, Pak? Lelaki tua itu menghela napas panjang. Matanya menatap Dito dengan sorot penuh rasa iba. Gerbong yang kamu naiki seharusnya sudah tidak ada sejak lama. Hening. Dito merasakan bulu kuduknya meremang. Jantungnya berdegup lebih kencang. Apa maksud Bapak? Tanyanya pelan. Lelaki tua itu menatap keluar jendela, seolah mengingat sesuatu. Lalu, ia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, ada satu gerbong yang mengalami kecelakaan di jalur ini. Gerbong itu penuh penumpang, tetapi tidak ada satupun yang selamat. Namun, sejak kejadian itu, ada laporan tentang penumpang yang melihat gerbong tambahan di belakang kereta Kaligung. Gerbong yang seharusnya tidak ada. Dito menelan ludah. Darahnya seperti berhenti mengalir. Lelaki tua itu melanjutkan dengan suara lirih. Kadang-kadang, ada orang yang masuk ke gerbong itu. Mereka duduk, merasa semuanya normal. Tapi ketika mereka sampai di tujuan, mereka sadar bahwa mereka tidak pernah benar-benar ada di dalam kereta. Mereka telah menumpang di gerbong yang bukan milik dunia ini. Gerbong hantu. Dito terdiam lama. Suaranya tertahan di tenggorokan. Seluruh tubuhnya merinding. Jadi, selama 2 hari aku sudah berada di antara mereka. Lelaki tua itu mengangguk pelan. Dan kamu beruntung bisa kembali. Karena tidak semua yang naik bisa pulang. Dito menggenggam tiket hitam yang ada di tangannya. Ada sesuatu yang harus ia pastikan. Ia melihat ke petugas, lalu bertanya dengan suara serak. Pak, di jalur ini, ada berapa banyak korban dari kecelakaan gerbong itu? Petugas itu terdiam sesaat. Namun akhirnya, dengan wajah serius, ia menjawab. 25 orang, Nak. Kenapa kamu tanya? Dito terdiam.
Tangan kanannya perlahan meremas tiket hitam itu. Di sana, meski samar, ia bisa melihat angka terakhir yang belum benar-benar hilang dari tiket tersebut. Gerbong nomor 26. Dito menghela napas panjang. Tangannya bergetar hebat. Ia melihat keluar jendela stasiun, ke arah rel yang membentang ke arah gelap. Di sana, di antara cahaya lampu malam, ia melihat sesuatu. Bayangan hitam, berdiri di antara rel. Senyum yang ia kenali. Wanita itu masih menunggunya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.